Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kali ini di Ramadan yang ketiga kita diberi kemudahan, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat ya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku yang Pak Fadil banggakan, masih puasa kan? Belum mokel kan? Ya, kalau kamu puasa, mintalah kekuatan, mintalah kemudahan kepada siapa? Kepada Allah. Agar apa? Agar bisa menjalankan puasa dengan baik. Mungkin nih sebagai orang tua, anak-anak perlu diberi semangat ya, agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Nanti kalau sudah besar, itu bisa menjalankan ibadah puasa dengan keridhaan hati. Tapi karena masih belajar, memang harus agak sedikit butuh motivasi ya, butuh dorongan ya, butuh dipancing ya. Tapi tidak apa-apa, karena ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum kali ini ialah Al-Quran, surat cinta dari Allah untukku. Anak-anakku, tahukah kamu bahwa bulan Ramadan sering dikenal sebagai bulannya Al-Quran? Masyhur di kalangan umat muslim bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bahkan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ini tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas antara petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ibu bapak dan juga anak-anakku yang Pak Fadil banggakan, sadar atau tidak bahwa Ramadan ini termasuk bulan yang mulia di hadapan Allah. Mulia karena apa? Karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana yang sudah Pak Fadil sampaikan sebelumnya. Dan tahukah kamu bahwa malaikat itu mulia ya, mulia karena dia menjadi penurun wahyu, menjadi penghantar Al-Quran ya, dari Allah kepada Rasulnya. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau secara berangsur-angsur, tidak satu gelundung, itu tidak ya. Malaikat Jibril dalam hal ini menjadi mulia karena dia menjadi jembatan ya, menjadi penghubung ya, antara Allah dan Rasulnya. Ada lagi, manusia menjadi mulia karena dia menjadi ahli Al-Quran. Ada yang lewat menghafal Al-Quran, ada yang lewat membaca Al-Quran ya, ada yang lewat mengajarkan Al-Quran, ada yang lewat menjadi ahli tafsir tentang Al-Quran, yang itu semua mulia di hadapan Allah. Bahkan besok ahli Al-Quran ini akan naik ke surga ya, sesuai bacaannya ya. Kamu sampai mana mau kamu membaca Al-Quran, maka disitulah surgamu. Menjadi mulia karena Al-Quran. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran menjadi rumah yang mulia. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat mulia ini, buat kamu yang masih mau belajar Al-Quran,
di usia yang mohon maaf sudah terlambat lah, sebut aja begitu. Inilah kesempatan panjenengan untuk belajar Al-Quran. Mumpung diberi kesempatan untuk hidup, untuk belajar Al-Quran. Karena di Ramadan ini kita diberi kekuatan untuk beribadah, ya. Yang itu bisa jadi tidak diberikan di luar Ramadan, ya. Cobalah, yang mau belajar Al-Quran, ini adalah momentum untuk belajar. Semoga bisa istiqomah ke depannya. Buat yang ingin menghafal Al-Quran, cobalah bulan Ramadan ini menjadi bulan start kamu untuk mulai menghafal Al-Quran. Cari lingkungan yang mendukung untuk kamu menghafal Al-Quran, ya. Bisa di pondok, bisa di TPQ. Cobalah mulai menghafal Al-Quran. Yang ingin membiasakan untuk tadarus Al-Quran di Ramadan ini, cobalah untuk mulai rajin tadarus Al-Quran. Mumpung kesempatan ini menjadi kesempatan yang sangat mulia, yang belum tentu Allah berikan kepada kita. Perlu kita tahu bahwa untuk malam-malam jam 8, jam 9, kita bisa masih bersama-sama di masjid. Itu bukan hal yang biasa. Apalagi yang sholat malamnya, sholat tarawihnya itu sekitar pukul 3, pukul 2 ada di masjid mungkin. Itu kesempatan yang sangat jarang. Bahkan jam-jam segitu biasanya kita masih tidur. Mumpung kita diberi kesempatan, cobalah agar kita ini mulai menggiatkan ibadah kita. Dari mulai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ikut kajian sana sini. Ini adalah momentum. Kalau sampai Ramadan ini tidak muncul momentumnya, sepertinya ada yang salah pada diri kita. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada kekuatan, melainkan kekuatan dari Allah. Semoga kita bisa memetik kebaikan dari bulan Ramadan ini. Dengan menjadikan Ramadan ini sebagai langkah awal kita menjadi ahli Quran, menjadi orang yang rajin membaca Al-Quran, mungkin menjadi orang yang menghafal Al-Quran, mungkin menjadi orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Demikian yang bisa Pak Fadil sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.